Kejut Nyoman Tuwipa bukan alang kepalang. Sambil membentak keras, pemuda gemblengan menak putu wengi itu miringkan tubuhnya ke samping dan menggerakkan tongkat bambu kuningnya memukul bagian tengah toya besi di tangan Gede Jingga. Melihat lawan hendak memukul senjatanya, kepala rampok itu sengaja tidak mengelak. Dia beranggapan bahwa sekali tongkat bambu kuning itu membentur toya besinya, pastilah akan patah dua. Tapi betapa terkejutnya Warok Gede Jingga melihat bukan saja tongkat lawan tidak patah, bahkan bentrokan terjadi. Toya besinya terpukul keras, hampir saja terlepas dari genggamannya. Dengan menggerakkan rahang, Warok Gede Jingga menerjang ke depan. Toya besinya laksana titiran menderu dan mengurung Nyoman Tuwipa dari seluruh penjuru. Sementara itu, dari satu tempat yang terlindung di balik jendela rumah besar, sepasang mata menyaksikan pertempuran itu dengan hati cemas. Kecemasan itu tertuju pada diri Nyoman Tuwipa. Kecemasan itu adalah kalau si pemuda akan menjadi korban, mendapat celaka di tangan Warok Gede Jingga. Tapi ketika menyaksikan bagaimana Nyoman Tuwipa dengan tenang melayani lawannya, orang yang mengintai itu merasa lega sedikit. Dan orang ini bukan lain Luh Bayan Sarti, adik Warok Gede Jingga yang telah dikalahkan oleh Nyoman Tuwipa tadi. 20 jurus telah berlalu. Gerakan-gerakan Warok Gede Jingga semakin gesit dan ganas. Toyanya lenyap dalam sambaran-sambaran sinar hitam yang mengeluarkan angin dingin serta bersiutan. Debu dan pasir berterbangan di sekeliling orang-orang yang bertempur itu. Semakin bertambah jurus demi jurus, semakin meluap kemarahan Warok Gede Jingga. Sebagai kepala rampok yang ditakuti dan punya nama besar di kalangan rimba persilatan di Pulau Bali, baru kali ini dia menghadapi lawan yang demikian tangguhnya. Karena pertempuran itu disaksikan oleh anak-anak buahnya pula, maka tentu saja rasa malu membuat amarahnya bertambah menggelegak. Amarah yang menggelegak ini tak bisa lagi dikendalikan, karena bagaimanapun dia menggempur lawan dengan toya besi serta dibarengi dengan pukulan-pukulan tangan kosong yang hebat, tetap saja menemui kesia-siaan. Akibatnya saat itu semua orang menyaksikan bagaimana Warok Gede Jingga bertempur macam kerbau gila atau celeng kemasukan setan. Seradak sana, seruduk sini, melompat sini, melompat sana. Keringat membasahi tubuhnya yang tidak mengenakan pakaian. Gerakan-gerakannya yang gerabak-gerubuk itu tambah tak karuan lagi. Dia dengan kalap terus menggempur marah karena ujung tongkat baju kuning Nyoman Tuwipa berhasil memukul ikatan kaitan di ujung toya sebelah kanan, hingga kaitan-kaitan itu terlepas dan mental. 35 jurus telah berlalu. Warok Gede Jingga, apakah masih akan diteruskan pertempuran ini atau cukup sampai di sini saja? Berseru Nyoman Tuwipa. Seruan ini membuat darah kepala perampok itu tambah mendidih. Dia balas berteriak, "Aku belum kalah. Kalau kepalamu sudah pecah terpukul toyaku, baru pertempuran berhenti." Nyoman Tuwipa tertawa kecil. 3/4 tenaga dalamnya dialirkan ke tongkat bambu kuning, dan ketika tongkat itu membuat satu sambaran tajam ke bagian tengah toya di tangan Warok Gede Jingga. Ketika benturan keras terjadi, Warok Gede Jingga merasa tangannya pedas dan sakit bukan main. Dia tak sanggup lagi mempertahankan toya itu.
hingga terlepas dari tangannya dan mental ke udara. Toya itu menggeletak jatuh di tanah. Terbeliaklah mata Warok Gede Jingga. Badan Toya yang kena dihantam bambu kuning ternyata telah menjadi bengkok dan hampir putus. Nyoman Dwipa tersenyum kecil lalu memasukkan tongkat bambu kuningnya ke balik pinggang kembali. Permainan sudah selesai, Warok. Kuharap kau memenuhi janjimu, menyerahkan kembali patung emas yang telah dirampok oleh adikmu. Meskipun saat itu Warok Gede Jingga malu dan marah bukan main. Meskipun dia seorang yang sudah terkenal kejahatannya, namun dalam satu hal, kepala rampok ini patut dipuji. Hal itu ialah sifatnya yang memegang teguh segala janji yang diucapkannya. Maka dia memerintahkan seorang anak buahnya untuk mengambil patung emas dari dalam rumah. Benda itu kemudian diserahkannya pada Nyoman Dwipa, dan Nyoman Dwipa selanjutnya menyerahkannya pada prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya. Bukan main gembiranya prajurit-prajurit itu. Di hadapan Warok Gede Jingga, Nyoman Dwipa menjura dan berkata, "Terima kasih atas segala pelayanan yang kau berikan. Juga terima kasih yang kau sudah suka mengembalikan patung emas itu. Aku dan prajurit-prajurit ini hendak minta diri sekarang. Prajurit-prajurit itu boleh pergi, tapi kau tetap di sini, Nyoman," sahut Warok Gede Jingga. Kenapa begitu?" tanya Nyoman Dwipa heran. "Aku mau bicara denganmu," sahut kepala rampok dari Bukit Jaratan itu. Setelah berpikir dengan cepat, Nyoman Dwipa kemudian menganggukkan kepala dan berpaling pada prajurit-prajurit di sampingnya. "Kalian pergilah, biar aku tetap di sini dulu." Setelah mengucapkan terima kasih pada si pemuda, maka prajurit-prajurit itu kemudian meninggalkan sarang perampok tersebut dengan cepat. Mereka khawatir kalau mendapat kesulitan baru pula di tempat itu. "Nah, mereka sudah pergi. Apa yang hendak kau bicarakan, Warok?" tanya Nyoman Dwipa. "Kita bicara di dalam, Nyoman," jawab kepala rampok itu. Lalu dibawanya Nyoman Dwipa masuk ke dalam rumah besar. Sampai di dalam, Nyoman dipersilakan duduk di ruangan yang berperabotan serba mewah. Warok Gede Jingga memerintahkan bujang-bijangnya untuk menghidangkan makanan dan minuman yang lezat-lezat. Setelah menyantap hidangan itu, barulah Warok Gede Jingga menerangkan maksudnya menahan Nyoman Dwipa. "Ilmu silatmu tinggi sekali, permainan tongkatmu lihai. Melihat kepada jurus dan gerak yang kau keluarkan, dan mengetahui bahwa di Pulau Bali ini cuma ada seorang tokoh sakti yang memiliki ilmu tongkat yang hebat luar biasa. Apakah kau bukannya murid orang sakti itu, Nyoman?" Nyoman Dwipa tertawa. "Orang sakti mana maksudmu?" tanyanya. Kau pura-pura bertanya pula. Orang tua gagah yang bernama Menak Putuwengi itu tentunya. Kembali Nyoman Dwipa tertawa. "Guruku cuma guru silat biasa, Warok. Tokoh ternama seperti Menak Putuwengi itu mana mau mengangkat aku jadi muridnya." Warok Gede Jingga meneguk tuaknya habis-habis lalu berkata, "Baiklah, Nyoman. Soal siapa gurumu tak perlu kita bicarakan. Yang penting adalah kenyataan bahwa ilmu silatmu amat tinggi dan membuat aku benar-benar kagum. Bagaimana kalau kita bekerja sama memimpin orang-orangku yang ada di seluruh Bukit Jaratan ini? Segala hasil yang kita dapat menjadi milik bersama. Kita bagi dua, bahkan harta kekayaanku yang ada sekarang akan kuberikan separuhnya padamu." Rupanya inilah maksud
kepala rampok ini menahanku, kata Nyoman Dwipa pula dalam hati. Terima kasih atas tawaran dan kepercayaanmu itu, Warok, tapi menyesal aku tak dapat menerimanya. Ah, mari kau lihat dulu gudang penyimpanan harta kekayaanku. Kalau kau sudah melihat, pasti kau tak akan mau menampik lagi tawaranku, kata Warok Gede Jingga seraya hendak berbangkit dari duduknya. Nyoman melambaikan tangannya dan berkata, aku percaya kekayaanmu banyak sekali dan tak ternilai harganya, kata pemuda ini. Namun sebenarnya ada banyak urusan yang harus kuselesaikan. Untuk saat ini aku benar-benar tak bisa menerima tawaranmu. Entah di lain ketika. Lalu pemuda ini pun berdiri dari kursinya. Warok Gede Jingga kecewa sekali. Kalau saja Nyoman Dwipa mau ikut bersamanya, pasti seluruh Bali akan berada dalam genggamannya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa memaksa, dan pemimpin rampok ini pun lantas berdiri dan mengantarkan tamunya ke ujung halaman. Belum lewat sepeminuman teh lamanya, Nyoman Dwipa meninggalkan Bukit Jaratan. Telinganya dan perasaannya yang tajam menyatakan bahwa seseorang saat itu tengah menguntitnya. Di satu tikungan jalan, pemuda ini menghentikan larinya dan menyelinap bersembunyi di balik sebatang pohon besar yang bagian bawahnya ditumbuhi semak belukar lebat. Dia menunggu dan selang beberapa ketika lamanya penguntit itu pun muncul di tikungan jalan. Betapa terkejutnya Nyoman ketika melihat bahwa orang itu ternyata bukan lain dari Luh Bayan Sarti, adik kandung Warok Gede Jingga adanya. Maka dengan penuh heran pemuda ini pun keluar dari persembunyiannya. Selamat berjumpa kembali saudari, kata Nyoman. Luh Bayan Sarti terkejut, parasnya merah ketika kemudian dicobanya tersenyum dan berkata, aku tengah menuju ke Denpasar, tak diduga bertemu denganmu di sini. Nyoman berpikir, apakah ucapan gadis ini bukan kedustaan belaka? Aku sendiri juga tengah menuju ke sana, kata Nyoman. Betul? Kau tak keberatan? Nyoman Dwipa sudah tahu kelanjutan kata-kata gadis itu, maka dia pun memotong. Tentu saja aku tak keberatan pergi sama-sama denganmu ke Denpasar. Namun dalam hatinya Nyoman merasa menyesal mengeluarkan ucapan itu. Maksudnya ke Denpasar adalah untuk mencari musuh bebuyutannya, dan kini dia ke sana bersama gadis itu. Tentu akan mencari tambahan pekerjaan saja dan salah-salah bisa cari urusan baru. Dipandanginya paras gadis itu cantik memang, dan sungguh disayangkan kalau Dara secantik ini menjadi adik kandung kepala rampok dan ikut-ikutan pula menjadi perampok. Agaknya kau menyesal mengeluarkan ucapan tadi, tanya Luh Bayan Sarti tiba-tiba seraya mengerling pada si pemuda. Nyoman tertawa lebar-lebar. Seiring dengan Dara secantikmu dalam perjalanan adalah satu hal yang menyenangkan, katanya. Apakah maksudmu pergi ke Denpasar? Hendak mengunjungi seorang sahabat lama, jawab Luh Bayan Sarti. Kawan atau kekasih? Tanya Nyoman pula. Paras sang Dara kembali menjadi kemerah-merahan. Aku tak punya kekasih, katanya kemudian. Oh, dan kau sendiri perlu apa ke Denpasar? Kau tinggal di situ? Ganti menanya Luh Bayan Sarti. Ada urusan penting, jawab Nyoman. Dia memandang ke langit lalu berkata, kita harus berangkat cepat-cepat sebelum malam mesti sudah sampai di Denpasar. Mereka memasuki Denpasar ketika sang surya baru saja tenggelam di ufuk barat.
Untuk tidak menarik perhatian orang, keduanya memasuki kota dengan jalan kaki biasa. Aku akan mencari penginapan, kata Nyoman Dwipa. Bagaimana dengan kau? Apakah akan terus ke tempat sahabatmu itu? Tubuhku letih sekali, sahut Luh Bayan Sarti. Rumah sahabatku terletak di sebelah barat luar kota. Karena kita datang dari jurusan timur, cukup jauh juga untuk mencapai tempatnya itu. Kurasa sebaiknya aku juga mencari penginapan. Besok baru meneruskan perjalanan ke rumahnya. Nyoman menganggukkan kepala. Kini semakin yakin pemuda ini bahwa kepergian Luh Bayan Sarti yang katanya hendak mengunjungi sahabat lamanya itu adalah satu kedustaan belaka. Sepanjang jalan dari Bukit Jaratan sampai ke Denpasar, banyak sekali sikap gadis itu yang dirasakannya aneh. Berulang kali dilihatnya Luh Bayan Sarti memperhatikannya secara diam-diam. Bila sekali-sekali mereka saling berbentur pandangan, paras gadis itu berubah kemerah-merahan dan kepalanya ditundukkan atau dipalingkan ke jurusan lain. Nyoman sendiri jadi merasa aneh, lama-lama mempunyai perasaan lain yang membuat hatinya jadi berdebar. Tapi perasaan itu dibuangnya jauh-jauh bila dia ingat pada almarhum kekasihnya yang dicintainya, yaitu Nyi Ayu Tantri. Kepergiannya ke Denpasar justru untuk menuntut balas kematian gadis itu, juga kematian ayah dan kawan-kawannya. Dan kini hati yang mendendam kesemat itu dibayangi oleh perasaan lain tersebut, membuat Nyoman merasa bahwa seolah-olah dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Nyi Ayu Tantri. Di sebuah rumah penginapan yang terletak di pusat kota, Nyoman menyewa 2 buah kamar. Satu untuknya sendiri dan yang lain untuk Luh Bayan Sarti. Kalau sang dara begitu masuk ke kamar terus berbaring dan tertidur pulas, maka Nyoman Dwipa terlebih dulu pergi mandi membersihkan diri. Habis mandi rasa letihnya agak hilang berganti dengan kesegaran. Dia memanggil pelayan dan memesan 2 porsi nasi. Yang 1 porsi disuruhnya mengantarkan ke kamar Luh Bayan Sarti. Sambil menyantap makanannya, Nyoman berpikir-pikir apakah malam itu juga akan dilakukannya penyelidikan di mana letak tempat kediaman musuh besarnya yang bernama Cokorda Gede Jantra, dan sekaligus melakukan pembalasan melampiaskan dendam kesumat yang dipendamnya selama hampir 5 bulan atau ditunggunya sampai besok. Tengah dia menyantap makanan dan berpikir-pikir itu, mendadak pintu kamar diketuk orang. Nyoman Dwipa meletakkan piring di atas meja, lalu membuka pintu. Pelayan penginapan berdiri di muka pintu dan menerangkan bahwa ketika dia mengantarkan hidangan ke kamar Luh Bayan Sarti, ternyata kamar itu kosong, melompong, si gadis tak ada di dalamnya. Saya rasa terjadi hal yang tidak beres, menerangkan pelayan itu. Mulanya Nyoman Dwipa menyangka Luh Bayan Sarti sedang pergi mandi, tapi mendengar keterangan pelayan itu dia jadi terkejut. Bagaimana kau bisa tahu ada yang tidak beres? Jendela terpentang lebar, engselnya rusak. Tanpa menunggu lebih lama, Nyoman Dwipa segera lari ke kamar Luh Bayan Sarti. Apa yang diterangkan oleh pelayan ternyata betul. Kamar itu kosong, jendela terbuka lebar, dan sebuah engselnya rusak. Buntalan pakaian milik Luh Bayan Sarti masih tergeletak di atas pembaringan. Tak ada tanda-tanda bekas terjadinya perkelahian di kamar itu. Nyoman keluar dari rumah penginapan. Di luar
Hari telah malam, udara dingin oleh hembusan angin. Gumpalan-gumpalan awan hitam menggelantung di langit. Setelah melakukan penyelidikan di sekitar penginapan dan tak berhasil menemui Luh Bayan Sarti, Nyoman Dwipa kembali menemui pelayan tadi dan berpesan agar tidak menyebarkan peristiwa itu kepada siapapun. Lalu Nyoman sendiri kemudian meninggalkan rumah penginapan itu untuk menyelidiki kemana lenyapnya gadis itu. Dalam hati kecilnya dia mengeluh, jika betul terjadi apa-apa dengan gadis itu, sedikit banyaknya dia harus bertanggung jawab. Ini berarti datang satu urusan baru, padahal urusannya yang lebih penting yaitu melakukan pembalasan terhadap Cokorda Gede Cantra sampai saat itu masih belum dilaksanakan. Hampir 2 jam lamanya Nyoman Dwipa melakukan penyelidikan di seluruh Denpasar, bahkan sampai di pelosok-pelosok dan daerah luar kota. Penyelidikannya sia-sia belaka. Jangankan orangnya, jejak Luh Bayan Sarti pun tak dapat dicarinya. Luh Bayan Sarti pun tak dapat dicarinya. Gawat kalau begini, kalau Nyoman Dwipa dengan putus asa dan juga jengkel pemuda ini kembali ke penginapan. Ketika petang itu, Nyoman dan Luh Bayan Sarti memasuki Denpasar dari jurusan barat. Seorang penunggang kuda yang tangan kanannya buntung mempapasi mereka. Karena jalan yang ditempuh memang banyak dilewati orang dan lagi pula saat itu, karena hari sudah agak gelap, maka baik Nyoman maupun Sarti sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang lalu lalang, termasuk penunggang kuda si tangan buntung. Namun penunggang kuda ini bukanlah orang yang lalu lalang biasa saja. Dia bukan lain dari Ki Sawar Balang Nipa, si manusia yang tampangnya macam ular yang telah pernah bertempur melawan Nyoman Dwipa dan Wiro Sableng beberapa waktu yang lalu. Karena manusia pemelihara ular ini seorang hidung belang bermata keranjang, maka setiap melihat perempuan pasti tak akan luput dari pandangan matanya. Begitu juga ketika dia berpapasan dengan Luh Bayan Sarti. Melihat para Sarti yang jelita, timbullah niat terkutuk dalam hati dan benaknya. Diperhatikannya pemuda yang berjalan di samping sang dara. Kagetlah Ki Sawar Balang Nipa. Cepat dia mengenali Nyoman Dwipa sebagai pemuda yang telah bertempur dengan dia di tepi danau beberapa waktu yang lalu. Jika gadis itu ada hubungan apa-apa dengan si pemuda, tentu saja dia tak punya nyali untuk melaksanakan maksud terkutuknya itu. Tapi sebagai seorang yang licik, Ki Sawar Balang Nipa punya 1001 macam akal. Sengaja dia melewati kedua orang itu sampai beberapa jauhnya, kemudian berbalik kembali dan mengikuti Nyoman serta Sarti secara diam-diam. Dia sudah menyusun rencana sebagai berikut. Mula-mula akan diculiknya gadis berpakaian hitam yang sangat menarik hati dan merangsang nafsu bejatnya itu. Bila dia sudah dapatkan itu gadis, akan dihubunginya beberapa tokoh silat yang berada di Denpasar. Lalu bersama-sama mereka akan mendatangi pemuda itu untuk melakukan pembalasan atas kekalahannya tempo hari dalam pertempuran di tepi danau. Kedua orang itu memasuki sebuah penginapan. Ki Sawar Balang Nipa berpendapat inilah kesempatan yang baik baginya untuk segera melaksanakan niat busuknya itu. Dengan mengandalkan kepandaiannya yang tinggi, Ki Sawar Balang Nipa berhasil
memasuki kamar penginapan di mana Luh Bayan Sarti terbaring tidur keletihan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Karena gadis itu sedang tidur nyenyak, mudah sekali bagi manusia yang punya tampang seperti ular itu untuk menotok urat di tubuh Luh Bayan Sarti. Dalam keadaan masih tertidur, gadis itu kemudian dilarikannya keluar kota. Kuda yang ditunggangi Ki Saur Balang Nipa Laksana anak panah lepas dari busurnya dalam kegelapan malam. Menjauhi kota, dia berpikir-pikir kemana akan dibawanya gadis itu. Akhirnya dia ingat sebuah kuil tua yang terletak di sebelah barat Denpasar. Kuil itu sudah sejak lama tidak dipergunakan. Orang yang lalu lantang memakainya sebagai tempat berteduh di kala hujan dan panas terik. Segera laki-laki ini memutar kudanya ke jurusan barat. Di langit bulan sabit muncul setelah beberapa lamanya bersembunyi di balik awan hitam tebal. Sinar bulan sabit ini tak sanggup mengalahkan gelapnya malam di saat itu. Selewatnya sebuah pesawangan, Ki Saur Balang Nipa membelok memasuki sebuah jalan berbatu dan mendaki. Kira-kira sepeminuman teh, dia sampai di persimpangan. Ki Saur Balang Nipa hentikan kudanya karena di antara persimpangan itulah letak kuil tua yang ditujunya. Pada siang hari, dua mulut jalan yang mengapit kuil tua itu ramai dilewati orang-orang yang lalu lintas, terutama para pedagang. Tapi pada malam hari suasana di situ sunyi senyap. Tak satu orang pun yang berani lewat kecuali prajurit-prajurit kerajaan yang meronda. Daerah sekitar situ seringkali menjadi tempat beroperasinya gerombolan rampok Warok Gede Jingga dari Bukit Jaratan, yaitu kepala rampok yang telah dikalahkan Nyoman Dwita beberapa hari yang lalu. Dengan memanggul Luh Bayan Sarti, laki-laki itu melangkah memasuki halaman kuil. Semula dia hendak menurunkan tubuh gadis itu di bagian depan, tapi setelah berpikir sejenak, akhirnya dia masuk ke bagian dalam kuil. Di sini keadaan lebih gelap, tapi dibandingkan dengan di luar keadaan lantai jauh lebih bersih. Ki Saur Balang Nipa menyandarkan Luh Bayan Sarti di dinding kuil. Seringai setan terpampang di wajahnya yang bermuka binatang itu. Disekanya peluh yang mencicir di kening. Kemudian dua jari tangan kirinya bergerak melepaskan totokan di tubuh gadis itu. Luh Bayan Sarti membuka kedua matanya. Kegelapan menghampar di hadapannya. Kemudian ketika sepasang matanya menjadi biasa dengan kegelapan itu, heranlah gadis ini. Di mana aku berada, pikirnya. Dia memandang sekali lagi berkeliling. Tiba-tiba tersentaklah dia, karena tidak dinyananya kalau saat itu dekat sekali di hadapannya duduk mencangkung sesosok tubuh yang hitam pekat ditelan kegelapan. Tak dapat dipastikan oleh gadis ini apakah yang di hadapannya itu manusia atau setan. Tapi yang jelas, paras sosok tubuh itu mengerikan sekali, macam kepala dan paras seekor ular. Mungkin aku bermimpi, pikir Luh Bayan Sarti. Digigitnya bibirnya, terasa sakit, dan pada saat itu makhluk di hadapannya datang mendekat, mengulurkan tangannya hendak menjamah tubuhnya. Di mulutnya tersungging seringai puruk yang menggigitkan dari sela bibirnya. Terdengar suara seperti mengekeh yang amat perlahan, sedang dari hidungnya menghembus nafas panas. "Siapa kau?" bentak Luh Bayan Sarti seraya melompat.
Orang di hadapannya berdiri perlahan-lahan, seraya keluarkan suara tertawa mengekeh. "Jangan bertanya segala itu, gadis cantik. Kau berhadapan dengan Ki Sawar Balang Nipa. Aku tak kenal kau, lekas angkat kaki dari depanku." Ki Sawar Balang Nipa tertawa gelak-gelak. Gadis galak biasanya juga galak di atas tempat tidur. Sayang, di sini tak ada tempat tidur. Bangsa terendah, kau kira berhadapan dengan siapa? Bentak Luh Bayan Sarti. Seret, gadis itu cabut pedangnya dari balik pakaian. Sedetik kemudian tubuhnya sudah berkelebat dan pedang di tangan kanannya menderu dalam satu bacokan laksana kilat. Cepatnya ke batok kepala Sawar Balang Nipa. Terang! Pedang Luh Bayan Sarti menghantam tembok kuil hingga hancur berguguran. Entah bagaimana mendadak sekali Ki Sawar Balang Nipa tahu-tahu lenyap dari hadapan gadis itu, hingga serangan Luh Bayan Sarti mengenai tempat kosong dan terus melanda tembok kuil. Gadis itu mengutuk habis-habisan dalam hati. Sewaktu dirasakannya sambaran angin datang di samping kanannya, gadis ini cepat membalik seraya kiblatkan pedangnya. Tapi lagi-lagi dia menghantam tempat kosong, dan sebelum dia bisa berbuat suatu apa, sebuah totokan bersarang di dadanya, membuat sekujur tubuhnya mendadak sontak menjadi kaku tegang dalam keadaan masih memegangi pedang. Didahului oleh suara tertawa mengekeh, manusia bermuka ular itu kembali muncul di hadapan Luh Bayan Sarti dengan cengar-cengir seenaknya. "Senjata ini tak boleh dibuat main," kata Ki Sawar Balang Nipa dengan tertawa-tawa. Lalu diambilnya pedang dari tangan gadis itu dan dilemparkannya ke sudut kuil. "Bangsat, kau lepaskan totokanku atau tidak?" bentak Luh Bayan Sarti. "Siapa yang mengambil risiko, Nona manis?" sahut Ki Sawar Balang Nipa. "Sudahlah, kau tak usah bicara keras-keras, yang hanya mengejutkan setan-setan penghuni kuil tua ini saja. Di samping itu, tak baik berdiri terus-terusan. Mari ku tolong kau berbaring di lantai sini." "Setan alas, kau mau bikin apa?" "Mau bikin apa?" Ki Sawar Balang Nipa mengulang sambil tertawa mengekeh. "Kau lihat saja nanti. Yang pasti kau bakal merasakan bagaimana pandainya aku merubah malam yang dingin ini menjadi malam yang hangat bagi kita." Habis berkata begitu, dengan tangan kirinya Ki Sawar Balang Nipa meraih pinggang si gadis dan membaringkannya di lantai kuil. "Keparat, kalau kau tidak lekas melepaskan aku, niscaya kau akan menyesal seumur hidup, bahkan menyesal sampai ke liang kubur." Hahaha. Siapa yang akan menyesal merasakan kemulusan dan kepadatan tubuhmu? Siapa yang akan menyesal merasakan kenikmatan dirimu sebagai seorang perempuan, seorang perawan? Mati pun aku tidak akan menyesal, nonaku. Sehabis berkata begitu, Ki Sawar Balang Nipa menyelinapkan tangan kirinya ke bawah baju si gadis. Luh Bayan Sarti laksana disengat kalajengking sewaktu merasakan bagaimana jari-jari tangan kisah laki-laki itu
menyentuh buah dadanya. Manusia dajjal, rupanya kau belum tahu siapa aku. Ah, sudahlah, jangan mengoceh juga, desis Ki Sawer Balangnipa. Lalu dengan penuh geram nafsu dipetotnya baju gadis itu hingga kancing-kancingnya berputusan. Keparat, nyawamu tak akan berampun. Aku adalah adik Warok Gede Jingga dari Bukit Jaratan. Ki Sawer Balangnipa terkejut juga mendengar ucapan gadis itu. Sesaat kemudian kembali terdengar suara tertawanya. Oh, jadi kau adiknya kepala rampok Hinadina itu? Siapa takutkan dia? 10 manusia macam dia dicecer di hadapan Ki Sawer Balangnipa, pasti akan kulabrak musnah. Lalu tangan laki-laki itu bergerak mengelus perut Luhpayan Sarti untuk kemudian dengan sangat terkutuk meluncur ke bawah. Keparat, kalau tidak kakakku kawanku pasti akan datang menabas batang lehermu. Siapa kawanmu itu? Nyoman Dwipa, dia murid Menak Putu Wengi. Jangan menipuku, Menak Putu Wengi sudah sejak lama lenyap, sudah mampus. Dan gerakan tangan Ki Sawer Balangnipa yang tadi terhenti kini kembali meluncur. Namun sebelum tangan terkutuk itu dapat meluncur lebih jauh, satu bentakan menggeledek dari ruang depan. Terkutuk di tempat suci, berani bikin kotor. Terdengar satu suara siulan melengking langit, dan berbarengan dengan itu selari angin keras dan dingin menggigitkan menyambar ke arah batok kepala Ki Sawer Balangnipa. Kagetnya Ki Sawer Balangnipa laksana melihat dan mendengar petir menyambar di puncak hidungnya. Kalau saja dia tidak cepat menjatuhkan diri dan bergulingan di lantai kuil, pastilah kepalanya tak bisa diselamatkan dari hantaman angin dahsyat tadi. Begitu berdiri, begitu dia membentak, bangsat rendah yang menyerang secara gelap, coba unjukkan tampangmu. Tiba-tiba Ki Sawer Balangnipa melengak karena baru saja dia habis membentak di belakangnya terdengar suara tertawa mengekeh. Silahkan putar tubuh dan kau akan melihat tampangku, manusia muka ular. Ki Sawer Balangnipa membalikkan tubuhnya dengan cepat. Hebat sekali gerakan manusia itu hingga dia tak sempat melihat bayangannya pun, dan tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Ketika berhadapan-hadapan dengan manusia itu, mendadak menciutlah nyali Ki Sawer Balangnipa. Betapapun tidak, orang yang kini berdiri di depannya bukan lain pemuda yang tempo hari telah membunuh puluhan ekor ularnya di tepi danau. Tapi rasa ngerinya itu tidak diperlihatkannya, malah dia menyembunyikannya dengan membentak garang. Kau rupanya bangsat haram jadah, dicari-cari tak ketemu, kini datang sendiri mengantar nyawa. Orang di hadapannya mengeluarkan suara bersiul. Apa tangan kananmu yang buntung sudah disambung hingga kau bernyali besar sekali? Ki Sawer Balangnipa marah sekali. Keparat, apa yang kau lakukan tempo hari? Kini kau bakal terima balasannya, bangsat Wiro Sableng.
Habis berkata begitu, Ki Sawer Balangnipa menggerakkan tangan kirinya, dan sesaat kemudian sebuah senjata yang dibuat dari ular kering menderu ganas ke depan. Wiro Sableng yang tahu kelihayan lawan meskipun saat itu tangannya cuma tinggal satu, dengan tidak ayal segera bergerak menyelamatkan kepalanya. Di lain pihak, Ki Sawer Balangnipa yang sudah pernah berhadapan dengan si pemuda dan sudah tahu betapa tingginya ilmu silat serta kesaktian Wiro Sableng, segera mengeluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silatnya. Ular kering di tangan kirinya laksana menjadi puluhan banyaknya dan menyerbu ke seluruh bagian tubuh Wiro Sableng. Yang lebih hebatnya lagi, karena dari mulut ular itu setiap saat menyambar racun hijau yang amat berbahaya. Meskipun kebal segala macam racun, namun Wiro menutup penciumannya. Pertempuran berjalan demikian serunya hingga Lubayan Sarti yang menyaksikan sampai lupa diri di mana dia berada dan apa sesungguhnya yang telah terjadi sebelumnya atas dirinya. Juga lupa nasib apa yang bakal menimpa dirinya jika pemuda berambut gondrong berpakaian putih itu tidak muncul di saat yang sangat kritis itu. Untuk menghadapi serangan-serangan ganas yang bertubi-tubi serta jurus-jurus aneh yang dilancarkan lawan, Wiro Sableng sengaja keluarkan jurus-jurus pertahanan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila. Jurus-jurus pertahanan tersebut diselinginya dengan jurus-jurus serangan warisan gurunya Eyang Sinto Gendeng. Hingga walau bagaimanapun hebatnya Ki Sawer Balangnipa untuk merobohkan pemuda itu sampai 1000 jurus pun dia belum tentu bisa melakukannya.